Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah yang kami hormati Ketua Harian Cipta Al-Muslim, rekan-rekan kami beserta pengurus yang lain yang kami hormati, Bapak, para ustaz, para asatidz, para ulama yang sebenarnya pada semua ini. Hadirin wa rahmatullah. Sebelum menyampaikan sedikit tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini, pertama kami sebagai pribadi memaafkan sebesar-besarnya ya, karena ini merupakan pertama kali duduk meja di hadapan Bapak ya. Kemarin saya baik lagi agak grogi kayak seperti ini. Karena apa-apa pertama kalau kami dirasakan karena guru di kelompok banyak ini kan pasti guru. Kemudian materi yang kita kepada kami yang berada. Kenapa kami katakan? Karena kadang untuk menyampaikan ini perlu praktek. Sementara kami sendiri berkali sangat ingin mempraktekkan tentang kegiatan-kegiatan berhubungan dengan iktikaf misalkan atau kegiatan-kegiatan dalam pada ini. Jadi itu sekali kali mohon maaf materi yang disampaikan nanti ya kurang berkenan ataupun kurang pas semuanya. Kami sekali lagi mohon maaf. Bapak Ibu kalau nanti tapi merasa terhormat diberikan panggung di Wisma Talim ini. Ya karena apa? Bagaimana saya katakan tadi, maksud kalau tadi adalah aku yang tersebut merupakan dan tekanan ini sedikit tekanan sedikit. Kita dalam rangka ini khususnya di Indonesia ini orang-orang kita berharap apapun yang ada dalam keyakinan kita ataupun pemahaman kita masing-masing jangan sampai itu merusak hubungan antara kita sesama. Ya berbeda pemahaman saja itu pun bukan dalam masalah masalah-masalah yang menunjukkan masalah sesuatu lagi mungkin ada sebagai bapak ibu yang sekali lagi kalau dapat cara bersama dapat cara tapi disiarkan nomor semua melakukan itu. Nah kemudian juga apa yang umur karena kita dapat masalahnya kan jadi karena ini juga bukan merupakan salah satu yang paling
Jadi mudah-mudahan menjadi apa namanya mengawali ibadah. Terima kasih yang satunya judul kajian kita pada pagi hari ini dalam Al-Quran. Kita sering mendengar mungkin ayat kita sudah hafal apa itu sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi shahr." Bi'ismi rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketahuilah sesungguhnya yang telah memberikan kemuliaan. Ketahuilah kamu apakah malam kemuliaan itu? Itu malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk menghapus segala dosa. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai ke fajar. Bapak Ibu dan Bapak, malam Lailatul Qadar ini itu terjadi dengan beberapa malam. Khusus Allah Subhanahu wa taala menentukan dalam Al-Qadar itu tidak ada bulan yang lain. Di dalam hadis riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengamalkan jika malam Lailatul Qadar yang itu malam membuat akhir bulan Ramadan, yaitu di malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, kalau tahun ini jadi semua merayakan malam Hajatan. Ya Pak Ibu, apa malam Hajatan kita tahun itu masih berbeda hari kita mulai dari Ramadan. Ada yang mulai 11, ada yang mulai tanggal 12. Nah, jadi begitu 10 malam terakhir nanti itu secara yang malam itu adalah yang puasanya di tanggal 11 itu minggu malam nanti sudah mulai ketika malam besoknya ya puasa tanggal 12. Mari kita bersama-sama ya. Misalnya kalau kami biasanya di Yerusalem stasiun, insya Allah ya, jadi bapak kalau mungkin acara malam itu sambil mungkin malam banyak ini ya tak apa-apa, kita kan tahu apa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan menjelaskan Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa itu di malam haji. Kemudian dari hadis riwayat Bukhari, Rasulullah juga mengatakan bahwa jika kita yang mencari malam maka bisa mencari pada witir 10 terakhir Ramadan. Nah, witir yang dimaksud ini Bapak Ibu semuanya, witir bukan ngaji, bukan sholat witirnya, tapi witir maksudnya adalah malam-malam ngaji. Ini dalil yang digunakan untuk malam Lailatul Qadar untuk kita melaksanakan i'tikaf di 10 malam terakhir. Kemudian dari yang lain, hadis dari Ahmad
kalau hadis nomor 27. Hadis riwayat Hasan As-Sahih. Kemudian hadis dari Aisyah katanya, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika saya dapat mengetahui qadar itu? Apakah yang baik saya katakan pada malam itu? Jawab beliau, katakanlah dia Allah, sesungguhnya yang mengampun suka mengampuni kesalahan dan ampunilah kepada kesalahan. Jadi apa yang menjadi sesungguhnya akan melaksanakan pada malam pada bulan sedikit itu banyak-banyak minta ampun kepada Allah, itu banyak-banyak istighfar. Kemudian dalam hadis ini kami singkat-singkat ya, kita bacakan apa sedikit. Kemudian hadis dari riwayat Muslim, pagi hari matahari akan kita menghilangkan seperti gejala kita meninggi. Jadi ini ciri setelah terjadi malam dan jadi kalau subuh kita besok apalagi terjadi malam dan kata Rasulullah besok pagi matahari itu matahari tidak menghilangkan. Saya kalau matahari pagi itu kadang kesal. Ini tidak harus dan seperti gejala pada maksudnya aduh. Kemudian hadis sahih dari Umar yang diriwayatkan dari Muslim juga, carilah yang pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Bila satu-satunya mereka merasakan rumah atau lelah, maka janganlah yang kalah dalam mencarinya pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi memang ini sudah disebutkan, kita kalau sudah terakhir beberapa tahun ini sudah tidak isu, maka kemudian kita di Indonesia ini kita sudah mulai memikirkan apa namanya untuk Idul Fitri, sehingga tujuan kita dalam puasa ini adalah terabaikan. Kita akan mulai mengambil kesempatan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saat akhir-akhir Ramadan ini supaya kita perhatikan bersama. Memang kan modal yang sangat berat, karena di itikaf itu beberapa kali itikaf itu kalangan itu luar biasa. Baca Quran baru pengalaman dengan itu. Jadi kata Rasulullah itu harus kita jaga, harus kita kuatkan, harus kita persiapkan diri kita untuk menghadapi 7 malam terakhir di bulan suci Ramadan ini. Kemudian juga ada hadis tentang Muhammad dan hadis Muslim. Siapa yang menjaga malam dengan iman dan ikhlas, maka dia akan berusaha yang terbaik. Dan siapa yang berpuasa dengan iman dan ikhlas, maka dia akan berusaha yang terbaik. Jadi dua yang hadapan Allah, hadapan mansur. Siapa yang beribadah maka dia akan dosa-dosa yang terlalu. Ini hadis dari Muslim, hadis 1208. Kemudian Bapak Ibu yang terhormati, apa keutamaan dalam kehidupan Ramadan?
Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa dalam Islam. Malam ini dianggap sebagai malam yang berkah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikatnya serta menetapkan segala urusan dunia dan akhirat. Berikut adalah beberapa keutamaan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, pahala yang besar itu dalam ayat yang sudah kita dengarkan. Pertama yang paling terkenal adalah pahala yang lebih besar dari segala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 3 yang artinya malam lebih baik dari sebelumnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beriman kepada dengan iman dan harapan akan mendapatkan pahala seperti berkenaan selama 1 bulan atau lebih dari 83 tahun. Ini luar biasa ya, ketika kita melaksanakan ibadah itu pahalanya lebih dari 83 tahun. Umur kita rata-rata cuma 65 ya, melebihi angka umur kita sekali kita melaksanakan makan Lailatul Qadar. Bagaimana kita ya setiap tahun kita lakukan, misalnya kita berikan lipatan pahala yang sangat banyak kita. Kemudian utama adalah dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keberkahan rezeki, mendapat keberkahan rezeki. Hidupkan malam Lailatul Qadar yang bisa membawa keberkahan rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan mendapatkan keberkahan rezeki yang berlimpah. Kemudian yang keempat, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, menambah ketakwaan. Menghidupkan malam Lailatul Qadar juga bisa menjadi sarana untuk menambah ketakwaan kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan harapan, maka akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hadirin dan hadirin, menjadi terakhir amalan apa yang akan dilakukan oleh kita selama melaksanakan malam Lailatul Qadar atau di 10 malam terakhir. Yang pertama, sholat tahajud. Karena sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah tidur. Sholat tahajud adalah memiliki pahala yang besar. Kemudian yang kedua, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Banyak yang menghabiskan waktu ini dengan membaca Al-Quran dan awal hari. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa malam Lailatul Qadar merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Dalam berzikir dan berdoa, umat Islam dan Muslim dapat memohon ampunan dan berkah dan berbagai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan mulai berinfak dan bersedekah.
daripada bersedekah merupakan amalan sangat yang mudah. Dalam beribadah orang bersedekah umat muslim dapat membantu sesama dan memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yaitu mengikuti kegiatan keagamaan, yaitu dengan melakukan kepada saudara untuk kita banyak melakukan kegiatan sosial, memberikan santunan, membantu anak yatim, membantu kaum fakir miskin, kemudian meningkatkan kegiatan-kegiatan seperti ini, ya, majelis-majelis ilmu itu sangat besar sekali pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini sedikit yang dapat kami sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf Bapak Ibu